warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Muhammad Badar, mahasiswa dari Universitas Ibar Asia dengan NIM 230101020127, kelas SI 502 dengan mata kuliah Sistem Data. Untuk kali ini saya akan mencoba merangkum atau mempresentasikan tugas pada sistem basis data yang untuk materinya itu tersendiri membahas terhadap bab 5, 6, dan 7. Kita mulai saja. Yang pertama ada IRD atau Entity Relationship Diagram, adalah model atau rancangan untuk membuat database supaya lebih mudah dalam menggambarkan data yang memiliki hubungan atau relasi dalam bentuk sebuah desain. Dengan adanya IRD diagram atau dengan adanya IRD diagram, maka sistem database yang dibentuk dapat digambarkan dengan lebih terstruktur dan terlihat lebih rapi. Jenis model data IRD, yang pertama ada data logis. Jenis yang pertama adalah model data logis, di mana untuk proses pembuatannya tidak membutuhkan model data konseptual. Komponen dalam model data logis antara lain entitas dasar, master, operasional, dan transaksional yang telah terdefinisi. Ada data fisik. Model data fisik memungkinkan untuk dikembangkan dari model data logis. Model ini digunakan sebagai database. Model data fisik dipakai dalam menentukan struktur dan sistem manajemen database sebagai objek penyimpanan data yang bersifat relasional. Contohnya tabel, indeks, dan trigger pada database. Model data konseptual. Model data konseptual adalah tingkatan terdasar. Model data memiliki data-data yang mendasar dan detail di dalamnya. Data konseptual dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan gambaran jelas mengenai struktur database terdiri dari entitas dan relasi dalam IRD. Komponen IRD itu ada entitas. Entitas merupakan kumpulan objek yang dapat teridentifikasi secara unik. Di dalam IRD, entitas dilambangkan dengan bentuk persegi panjang, kemudian entitas lemah akan digambarkan dengan bentuk persegi panjang kecil di dalam persegi panjang yang besar. Berikut adalah contohnya, gambar entitas yang ada di bawah. Berikutnya ada atribut. Untuk setiap entitas ini mempunyai atribut yang berfungsi untuk mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Untuk penggunaan atribut, kunci atau key adalah pembeda dari entitas atribut, yang dimana diwakili dengan konsep simbol eclipse. Ini ada gambarnya contohnya. Berikut ada relasi. Relasi adalah sebuah hubungan antara beberapa jenis entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Bentuk relasi ini akan dilambangkan dengan bentuk belah ketupat. Contohnya bisa dilihat ada di bawah. Kita lanjut. Garis. Garis berfungsi untuk menghubungkan antara atribut sebagai bentuk hubungan entitas. Model diagram IR itu tersendiri. Ini contohnya garis untuk fungsinya untuk menghubungkan suatu entitas. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, teknik normalisasi perancangan basis data relasional. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambahkan atau menyisipkan atau menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel. Dengan kata lain, perancangan basis data
belum sangat optimal. Tujuan dari normalisasi itu sendiri untuk menghilangkan kerangka padat pada data, mengurangi kompleksitas, dan untuk mempermudah modifikasi data. Berikut ada tahapan normalisasi. Bentuk normalisasi ke-1 atau 1F, first normal form. Berikut bentuk normal kesatuan mempunyai ciri yaitu seperti data dibentuk dalam file flat, data dibentuk dalam satu record demi satu, dan nilai field berupa atomic value. Tidak ada set atribut yang berulang-ulang, atribut bernilai ganda atau multi value. Tiap field hanya satu pengertian, bukan merupakan kumpulan data yang punya arti mendua. Berikut contoh datanya ada di bawah. Kita lanjut bentuk normal kedua atau 2NF. Bentuk normal kedua mempunyai syarat yaitu bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci, haruslah bergantung secara fungsi pada kunci utama, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah sudah ditentukan kunci-kunci field. Kunci field harus unik dan dapat mewakili atribut yang menjadi anggotanya. Contohnya bisa dilihat di gambar yang di bawah. Kita lanjut bentuk normal ketiga. Menjadi bentuk normal ketiga, maka relasi haruslah dalam bentuk normal kedua, dan semua atribut bukan primer tidak punya hubungan transitif. Artinya setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada kunci primer secara menyeluruh. Contoh pada bentuk normal termasuk juga bentuk normal ketiga karena seluruh atribut yang ada di situ bergantung pada kunci primernya. Kita lanjut untuk pembahasan berikutnya. Struktur query language. Ikatan dari struktur query language atau SQL yang merupakan suatu bahasa pemrograman untuk menjalankan serta membuat perintah menyimpan dan mengelola data pada Relational Database Management System, merupakan salah satu perangkat lunak yang memiliki fungsi untuk melakukan pengeditan, perubahan, menambahkan, serta memperbarui suatu query. Selain itu, di bidang Big Data Analysis Relationship Database Management System LDBMS juga banyak digunakan dalam melakukan data visualization. SQL adalah bahasa standar yang digunakan dalam Relational Database Management System. Jenis-jenis Relational Database Management System yang paling populer digunakan seperti saat ini seperti Oracle, Informix, MySQL, dan SQL Server menggunakan SQL sebagai bahasa standar mereka. Di sini adalah contoh membuat create. Create pada SQL berfungsi untuk membuat table. Contohnya kita memasukkan syntax create table, table name, dan sebagainya. Di sini kita juga bisa memasukkan insert. Insert pada SQL berfungsi untuk memasukkan atau menambahkan data baru pada table. Sintaksnya ya, seperti table name, kita untuk memerintahkan atau memasukkan suatu value pada table. Berikut ada select. Select pada SQL berfungsi untuk mengambil database dari table. Berikut adalah contoh sintaknya. Select from table name. Select satu kolom. Untuk contoh select satu kolom ini adalah sintaksnya adalah select column name from table name. Untuk select multiple column kita memasukkan sintaks select column 1 dan column 2. Untuk kita memilih select all column, kita memasukkan sintaks select from table name. Lanjut, kita lihat ada listing berfungsi menghilangkan seluruh
duplikat data dan menyisakan data yang unik saja. Contoh sintaksnya adalah select district from table name, dan ada where berfungsi untuk melakukan filter dalam pengambilan data dengan suatu kondisi tertentu. Sini ada sintaksnya, select column name from table name where condition. Dan berikutnya ada and atau or, berfungsi untuk mengcombine multiple condition. Contoh sintaksnya adalah select column names from table name where condition and or condition. Lanjut, ada update berfungsi untuk melakukan modifikasi suatu data sebelum existing data table. Sintaksnya adalah contohnya update table name set column 1 value 1, column 2 value 2 where condition. Dan berikut ada delete berfungsi untuk menghapus existing pada table. Contoh select sintaksnya adalah for delete a row, delete from table name. For delete single multiple row, sintaksnya adalah delete from table name. Sini ada alter berfungsi untuk merubah struktur dari suatu table. Sintaksnya adalah add column alter table name, add column name data type. Untuk drop column kita masukkan alter table name, drop column name. Untuk memodifikasi data pada alter, sintaksnya contohnya adalah alter column type new data type. Untuk rename column kita masukkan sintaksnya rename column name to new name. Dan untuk add constraint alter table, add constraint column name check condition. Berikut untuk pembahasan dari bab 5, 6, dan 7 yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi saya tolong dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.